semuanya, perkenalkan saya Andi Astagina dengan NIM 25040550113. Nah, di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai DIR atau floor time. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih DIR atau floor time itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model dari DIR atau yang lebih dikenal dengan floor time itu. Jadi, singkatannya sendiri itu adalah developmental, individual differency, dan relationship based. Nah, sesuai dengan namanya, ini itu adalah pendekatan yang mengutamakan interaksi langsung melalui permainan di lantai. Jadi, tujuannya itu agar kita bisa membangun intervensi yang lebih manusiawi lagi dan sesuai dengan kebutuhan unik yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, apa sih sebenarnya fokus utama dari metode ini? Apa sih yang dilakukan dalam metode ini? Nah, fokus utamanya itu adalah kita mengikuti arahan atau kemauan anak. Jadi, kita tidak mendikte anak, tetapi memberikan ruang bagi anak untuk menjadi lebih kreatif, mereka lebih mengeksplor dirinya, lebih spontan. Nah, dalam proses ini itu kita juga secara aktif melibatkan indera, keterampilan motorik, dan emosi anak agar mereka itu bisa merasa lebih nyaman dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, ada dua hal penting dalam penerapan metode ini. Jadi ada dua hal dasar yang dikembangkan dalam menerapkan metode ini. Yang pertama itu ada membangun keterampilan sosial dan emosional seperti melatih fokus anak dan komunikasi timbal balik, adanya komunikasi dua arah. Nah, yang kedua itu membantu menangani hambatan fisik, baik itu masalah sensorik maupun motoriknya melalui pembelajaran yang interaktif. Nah, adapun tujuan utamanya dalam metode ini, ya, jadi singkatnya itu tujuan akhir dari floor time ini itu bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk memperkuat kedekatan emosional antara anak dan pendampingnya, antara anak misalnya dengan orang tuanya, antara anak atau siswa dengan gurunya. Nah, kemudian untuk mendorong agar anak ini lebih berani berinisiatif dalam melakukan sesuatu, misalnya berinisiatif untuk membantu temannya, untuk bermain bersama, memulai percakapan, seperti itu. Nah, kemudian membantu perkembangan anak secara menyeluruh agar mereka ini bisa berfungsi lebih baik di kehidupan sehari-harinya, tidak selalu bergantung kepada orang lain, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Rena dengan NIM 25040501014. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Saya akan membahas tahapan perkembangan emosional dan fungsional dan bentuk intervensi. Pada tahapan perkembangan emosional dan fungsional DIR atau floor time pada anak autis, terdapat beberapa tahapan perkembangan emosional dan fungsional yang membantu anak autis mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi. Pada tahap pertama adalah regulasi diri dan ketertarikan pada lingkungan, yaitu anak mulai memperhatikan orang atau benda di sekitarnya. Pada tahap kedua, membangun keterlibatan dan hubungan, di mana anak mulai menunjukkan respon seperti kontak mata atau senyum. Yang pada tahap ketiga, komunikasi dua arah, yaitu anak mulai berinteraksi secara timbal balik melalui gerakan, suara, atau kata sederhana. Pada tahap keempat, komunikasi yang lebih kompleks dan pemecahan masalah sosial. Pada tahap kelima, menggunakan simbol atau
ide, seperti bermain pura-pura. Tahap terakhir menghubungkan ide dan berpikir logis dalam interaksi sosial. Selanjutnya, bentuk intervensi DIR atau for time dilakukan melalui kegiatan bermain yang melibatkan anak dengan orang tua, guru, atau terapis. Intervensi ini dapat dilakukan di rumah maupun tempat terapi ataupun klinik. Dalam kegiatan ini, orang dewasa mengikuti minat anak bermain agar anak merasa nyaman dan tertarik untuk berinteraksi. Selanjutnya, dibangun komunikasi dua arah melalui respon timbal balik antara anak dan orang dewasa. Permainan juga dapat dikembangkan menjadi lebih beragam serta melibatkan stimulasi sensori dan motorik melalui interaksi yang menyenangkan dan berkelanjutan. Metode ini dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan empati anak autis. Di sini saya akan melanjutkan materi peran orang tua dan guru dalam DIR atau for time. Dalam pendekatan DIR atau for time, peran orang tua dan guru sangat penting dalam mendukung perkembangan anak autis. Mereka berperan sebagai pendamping yang membantu anak membangun hubungan emosional melalui interaksi yang hangat dan responsif. Orang tua atau guru perlu mengikuti minat anak, memberikan respon terhadap tindakan anak, serta menciptakan suasana bermain yang menyenangkan. Dengan keterlibatan yang aktif, anak akan merasa lebih nyaman untuk berinteraksi dan belajar berkomunikasi dengan orang lain. Berikutnya, adapun contoh kegiatan for time pada anak autis. Kegiatan for time biasanya dilakukan melalui permainan sederhana yang disukai anak. Contohnya yaitu seperti bermain mobil-mobilan, menyusun balok, bermain bola, ataupun bermain peran sederhana. Dalam kegiatan tersebut, orang tua atau guru dapat diikuti terlihat dengan memberikan respon terhadap tindakan anak agar terjadi komunikasi dua arah. Melalui permainan yang menyenangkan dan dilakukan secara konsisten, kegiatan tersebut dapat membantu anak autis meningkatkan kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta mengembangkan imajinasi dan kemampuan berpikir sederhana. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai DIR atau floor time. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa DIR atau floor time itu bukan sekedar metode pengajar, melainkan sebuah cara untuk membangun jembatan emosional dengan anak. Nah, melalui pendekatan ini, kita itu belajar bahwa intervensi yang paling efektif itu adalah dimulai dengan menghargai keunikan individu anak dan mengikuti apa minat mereka. Dengan melewati tahapan perkembangan emosional, mulai dari regulasi diri hingga kemampuan berpikir logis, kita sebenarnya sudah membantu anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi juga untuk memahami dunia sekitarnya dengan cara yang lebih bermakna. Nah, kunci keberhasilan dari floor time itu terletak pada konsistensi dan kehadiran penuh dari orang tua maupun guru sebagai pendamping anak. Jadi saat kita turun ke lantai dan bermain bersama mereka, disitulah sebenarnya proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Nah, semoga materi yang kami sampaikan mengenai DIR atau floor time ini dapat memberikan pandangan baru bagi kita semua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, apalagi terutama bagi orang tua maupun guru, calon guru untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami mengenai materi DIR atau floor time ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.